Shalom, saya Monica. Kita berjumpa lagi dalam Kingdom Devotion. Pada kesempatan ini kita akan berbicara firman Tuhan mengenai hal berdoa. Dan adapun tema yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu kuasa di balik doa. Secara iman orang Kristen, dalam hal berdoa kita perlu memiliki iman. Karena tanpa iman, doa yang kita naikkan hanya akan sia-sia. Adapun bacaan kita pada hari ini tentang berdoa, saya ambil di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dia dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan bahwa doa orang benar itu, jika disampaikan dengan iman, maka itu ada mujizat yang akan terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa doa orang yang benar memiliki kuasa yang besar. Oleh karena itu, kita perlu berdoa dengan iman dan ketulusan. Kuasa doa itu benar-benar terjadi. Alkitab mencatat itu, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami mujizat ketika dia berdoa. Di antaranya Elia, ketika dia berdoa memohon untuk api dan hujan. Dan kemudian Daniel sewaktu di dalam lubang singa, dia juga berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya. Doa mereka dikabulkan karena permintaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan yang didasari oleh iman, yang merupakan bagian dari rencana Allah, rencana Tuhan. Doa juga dikatakan di sini bahwa sebagai senjata rohani. Sesuatu senjata dikatakan sebagai senjata rohani, karena itu doa itu mampu melawan kuasa-kuasa jahat dan juga dapat mengalahkan tantangan hidup. Kuasa di balik doa adalah kuasa Allah itu sendiri. Doa juga dikatakan bahwa merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita berbicara langsung dan kita menyampaikan langsung apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Dalam hal berdoa, kita perlu memiliki kerendahan hati dan sikap hormat kepada Tuhan. Hal ini perlu untuk kita perhatikan, karena ketika kita berdoa, kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Ketika kita berdoa seolah-olah kita itu ada di depan Tuhan, sekalipun kita tidak melihat. Kita juga tahu bahwa Tuhan memiliki hak prerogatif atau kewenangan penuh dan kuasa tertinggi dalam Dia menjawab doa-doa kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan terkadang Tuhan mengganti permintaan kita itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini sebagai bukti bahwa Tuhan itu mempunyai kekuasaan tertinggi
di dalam Dia mau menjawab doa kita. Karena terkadang apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Tuhan menggantikannya dengan sesuatu yang Tuhan anggap lebih baik, bukan yang kita anggap baik. Marilah kita untuk terus saling mendoakan agar kita tetap kuat di dalam iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Karena di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita itu perlu untuk saling mendoakan. Karena persekutuan di dalam doa itu adalah satu hal yang penting. Sebagai sesama tubuh Kristus, kita perlu saling mendoakan. Jangan putus asa di dalam berdoa. Ingat saudaraku, bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghalangi setiap doa kita, kecuali oleh dosa-dosa kita. Untuk itu, kita jangan putus asa untuk berdoa. Di lain pemahaman, ada yang mengatakan bahwa doa itu merupakan bentuk pelayanan yang tidak terlihat. Itu benar, karena terkadang kita berdoa secara pribadi. Penting kita berdoa di dalam kamar kita sendiri. Orang tidak melihat, orang tidak mendengar apa yang sedang kita doakan saat itu. Tapi percayalah bahwa ada satu pribadi, ada dua pasang telinga yang sedang mendengarkan apa yang kita sampaikan saat itu. Dan di dalam firman Tuhan juga pernah dikatakan bahwa ketika kita berdoa, masuklah di dalam kamarmu, kuncilah pintumu, dan berdoalah di sana. Untuk itu saya mau katakan kepada kita semua, jangan pernah jemu-jemu untuk kita berdoa. Terus berdoa, sekalipun orang lain tidak melihat. Tetapi ingat bahwa Tuhan selalu mendengarkan setiap doa-doa yang kita sampaikan. Mari kita untuk terus saling mendoakan, karena Tuhan ada di antara kita. Karena hanya dengan doa kita sanggup, kita mampu untuk menyampaikan setiap apa yang menjadi pergumulan kita, setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Kita perlu saling mendoakan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Berdoalah dengan iman, berdoa dengan keyakinan, berdoa dengan kerendahan hati dan rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita doakan, itu akan terjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Jikalau pada kesempatan ini Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan kami, firman-Mu mengingatkan kepada kami, untuk kami selalu berdoa, untuk kami memiliki iman yang teguh ketika kami berdoa. Dan kami perlu memiliki kerendahan hati, karena hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu akan menjawab setiap doa-doa kami. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu mempunyai kerinduan Tuhan, untuk kami datang, kami membawa setiap persoalan pergumulan kami, setiap kerinduan kami, setiap cita-cita kami lewat doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Karena di atas setiap doa ada kuasa, ada mujizat yang akan Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mampukan kami Tuhan, untuk kami terus saling mendoakan ya Tuhan. Biarlah kami akan selalu kuat di dalam persekutuan kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang tidak mengenal kami sekalipun Tuhan. Karena lewat doa kami Tuhan, kami akan merangkul mereka, kami mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau juga telah mengajarkan kami sebuah doa yang sederhana ya Tuhan, namun penuh kuasa. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Amin.